Mohon maaf karena sudah jam 9, walaupun sebagian ada yang belum hadir, kita mulai saja ya. Mungkin masih ada beberapa orang tua yang sedang menyelesaikan pekerjaannya atau tugasnya karena ini hari efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Ibu Sri Nuryani SPD selaku Kepala TK Darussalam Kelurahan Kebumen. Yang saya hormati Bapak Amin Al-Adib SPSI, LPSI selaku narasumber parenting pada hari ini dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Yang saya hormati pendidik dan tenaga kependidikan TK Darussalam Kelurahan Kebumen serta Bapak Ibu orang tua wali anak didik TK Darussalam yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi bersama di TK Darussalam Kebumen untuk menghadiri acara parenting. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, parenting dengan tema komunikasi efektif dan kolaborasi guru orang tua dalam mengembangkan potensi anak TK Darussalam Kebumen tahun ajaran 2025-2026 Sabtu 20 September 2025 akan terlaksana dengan susunan acara sebagai berikut. Acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan Kepala TK Darussalam Kelurahan Kebumen. Acara yang ketiga penyampaian materi parenting, dilanjutkan sesi tanya jawab. Acara yang keempat lain-lain, dan acara yang kelima penutup. Untuk pra-acara yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Umi Ilhamah SPD. Kepadanya disilakan. Bapak dan Ibu dimohon berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Ibu disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara parenting pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan Kepala TK Darussalam Kelurahan Kebumen yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Nuryani SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo deg-degan Bu, enten sing saged nulungi kulo mboten. Niki kulo ora deg-degan tenan nggih ngomong Bapak. Nggih saestu kulo deg-degan tenan. Alhamdulillah yang terhormat Bapak Amin Al-Atik SPSI MSI dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta selaku narasumber dalam acara parenting pada hari ini. Yang saya hormati atau yang saya banggakan karena ini tenaga pendidiknya itu masih muda ya Bu ya, jadi yang saya banggakan itu tenaga pendidik dan kependidikan TK Darussalam Kebumen. Yang saya hormati Bapak Ibu, ada bapaknya tidak Bu? Ya, maksudnya orang tua murid tidak ya Bu, berarti ibu-ibu semuanya ya ini ya. Yang saya hormati Ibu orang tua wali anak didik TK Darussalam Kebumen. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini terlaksana kegiatan, benar-benar ini mikirnya ya Bu, mikir waktu Pak, itu benar-benar itu mau pertemuan itu waktunya semuanya sibuk Bu ya. Gurunya bisa, nanti saya tidak bisa, saya bisa, gurunya tidak bisa, gurunya bisa, gurunya bisa, saya bisa, orang tuanya banyak yang tidak bisa. Lah mencari tanggal itu sampai akhirnya wis bener bismillah wis tanggal pinten mriki 20 ya, tanggal 20 wis akhir ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Nah, kemarin pertemuan gugus Bu yang dari beberapa lembaga Pak, itu 8 lembaga nih Bu. Nah, karena ini di sini sebagai ketua Bu, itu juga boleh eyel-eyelan grup. Masya Allah saya sampai pegel ini karena hari ini tidak bisa, hari ini ada acara penting semua. Nah, kemarin juga bismillah Bu, itu boleh ini gugus saya pula tadi. Yang bilang nggih kata ibu kan nggih, ayo nyelat dinane eneng nganti bisa ada. Dan sekarang walaupun yang hadir baru berapa tadi Bu? 30 lebih, tapi saya tetap bersyukur ya Bu bisa terlaksana. Nah, mudah-mudahan nanti terlaksananya dengan apa ya Bu? Dengan lancar ya Bu, ya tidak ada. Nah, makanya saya sangat bersyukur sekali. Dan untuk yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada orang tua wali murid yang menyempatkan ya Bu. Saya yakin ini Bu ini menyempatkan sekali ya. Benar-benar berjuang mesti dimatok ya Allah ya, orang priwet dan sebagainya karena kepingin ya seperti itu Bu ya.
jelas ini semuanya itu berjuang Bu, saya yakin Bu. Karena dari awal saya datang itu sampai sama tukang itunya yang membawa kursi jam 6 gasik itu saya tadi. Pokoknya jam 8 harus mulai. Nah, ternyata ini narasumbernya Kakak Timur itu datang jam setengah 9. Alhamdulillah nanti langsung itu bayangan saya ya Bu. Nah, tetapi ternyata tidak sesuai dengan bayangan saya, ya tidak apa-apa. Kata narasumber, tenang saja Bu ya nggak usah dipenggali itu katanya sih begitu ya. Tadi saya ya sudahlah, walaupun 31 tapi ini saya yakin yang 31 ini benar-benar berjuang ya Bu untuk hadir. Maka saya ucapkan sangat terima kasih sekali. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu semuanya ini selain diniati silaturahmi ya Bu, ya kan dapat pahala Bu kalau diniati silaturahmi, tapi kalau diniati dengan marah mau mana harus makan lagi muridku kalau bujani ya. Kira-kira menurut ibu itu dapat pahala apa tidak Bu? Nah, saya tidak tahu ya Bu, ya nanti bisa menjawab sendiri-sendiri. Nah, karena ini berjuang, insya Allah dapat pahala silaturahminya. Terus yang kedua mudah-mudahan dapat apa Bu? Ya ilmu, ya insya Allah jelas dapat Bu. Ya ilmunya tidak hanya nanti materi ya Bu, nah, tapi tadi ada buku itu juga ya, itu ilmu. Terus ada karakter macam-macam, itu juga termasuk ilmu. Oh, jadi kok ternyata Bu Yani seperti itu ya, itu jadi tahu itu misalnya gitu. Terus kepada yang terhormat itu Bapak Amin Al-Adib, namanya itu bagus sekali dan ya, itu saya ucapkan sangat terima kasih sekali. Nah, untuk tema parenting itu yaitu komunikasi efektif dan kolaborasi guru orang tua dalam mengembangkan potensi anak. Ya, karena ini sekarang ya Bu, walaupun kita tahu ya insya Allah tua harus tidak seperti dulu ya Bu, ya beda itu. Jadi ini orang tua harus ikut peduli, maka nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Amin, insya Allah seperti itu. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa di TK Darussalam itu mempunyai program pembelajaran baik kurikuler, ekstrakurikuler, maupun lokal seperti yang telah kami sampaikan pada acara sosialisasi program sekolah pada bulan yang lalu. Kegiatan-kegiatan dan program tersebut tentunya tidak akan berjalan dengan baik, berhasil tanpa adanya komunikasi dan kolaborasi antara pihak sekolah dan dengan Bapak Ibu orang tua wali murid seperti itu. Untuk itu marilah nanti kita simak bersama-sama materi dalam kegiatan parenting ini dengan baik, semoga dapat kita jadikan bekal kita dalam membersamai dan mendukung perkembangan dan potensi anak-anak kita semuanya. Nah, jadi ini saya mohon maaf ya Bu, karena saya usianya itu hampir pol, cepat lupa, maka saya tulis semuanya gitu. Kalau tidak seperti kemarin Bu, tidak pakai tulisan, tapi sekarang mudah lupa Pak. Iya itu seperti itu. Jadi saya tulis itu karena supaya tidak ada yang lupa. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati snack apa adanya Bu. Ya itu hanya seperti itu maksud saya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi parenting, dilanjutkan sesi tanya jawab.
yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Amin Al-Adib SPSI dan PSI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa sholli ala nabi Hasyim Muhammad wa ala alihi wasallam taslima. Yang terhormat Ibu Sri Nuryanti selalu Kepala TK, bersama beserta Bapak dan Ibu-ibu sekalian, para pendidik yang selalu sehat walafiat, sehat lahir batin. Ibu-ibu wali murid TK Darussalam, sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah. Yakin sehat? Yakin. Fisiknya sehat Bu? Sehat. Yakin ya? Yakin. Mentalnya sehat? Loh kok ketawa ditanya mentalnya sehat juga? Tadi yakin banget ditanya fisiknya sehat? Sehat. Ditanya mentalnya sehat Bu? Ragu-ragu. Coba saya cek beneran sehat atau tidak. Boleh berdiri ibu-ibu sekalian? Nanti kalau yang nggak sehat habis ini konseling nggak apa-apa. Coba ya sedikit ambil jarak boleh. Ada gerakan begini Bu, gerakan sederhana sekali untuk saya tahu ibu dan ibu-ibu sekalian itu lagi banyak pikiran atau tidak ya. Ya, coba sekarang kaki kirinya boleh disilangan ke depan. Yang kiri yang diangkat terus ke depan kan. Oke, bisa. Nah, terus tangannya bisa begini. Oh, yang kiri diangkat. Nah, terus dibeginikan. Nah, ke dada sini. Oke. Sudah, terus tarik nafas dari hidung, tahan 3, ketukan, nanti keluarkan dari mulut pelan-pelan. Oke, tarik dari hidung, tahan 3, ketukan, 1, 2, 3, keluarkan pelan-pelan. Lagi, ya sendiri boleh, tarik, senyaman ibu, oke. Ada yang goyang tubuhnya, ada yang rasanya goyang, ada yang enggak. Ketahuan Bu kalau ibu sedang banyak pikiran ya. Oke, tarik lagi. Oke, tahan 3, ketukan, keluarkan pelan-pelan. Terasa ada badannya yang goyang? Itu lagi banyak pikiran. Oke, sekarang gantian, kaki kanannya yang ke atas, tangannya ke sini lagi. Sekarang tangan kanannya yang di atas. Terus balik lagi, tegap, tarik nafas, tahan 3, ketukan, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Oke, lagi, tahan, keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi, terasa goyang tubuhnya? Iya, emosinya lagi banyak bebannya. Oke, boleh duduk tepuk tangan dulu Bu. Iya, jadi tadi yang kiri, kalau kakinya yang kiri, tangan yang kiri, badan ibu goyang, biasanya pekerjaannya lagi banyak banget tuh. Iya Bu, iya ketahuan. Kalau yang kanan ya, karena kanan itu otak yang sebelah kiri, jadi kalau otak kiri itu biasanya kaitannya dengan pekerjaan, dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Tapi kalau otak yang kanan itu kaitannya dengan emosi. Jadi kalau tadi yang kaki kirinya yang ke depan, tangan kirinya kok goyang-goyang ya, nah itu lagi banyak perasaan yang dipendam. Betul? Iya, enggak apa-apa. Dia hanya teknik sederhana saja Bu. Baik, titiknya saja Ibu. Oke, kemarin saya dihubungi oleh Bu Nur, oleh ibu-ibu sekalian lewat surat yang diberikan. Kita akan membahas tentang komunikasi efektif dan kolaborasi guru dan orang tua dalam mengembangkan potensi anak. Ibu-ibu nyuwun sewu, ada yang laring atau anaknya yang TK di sini adalah anak pertama? Oh banyak.
Itu anak pertama ya, yang sewu. Ada yang kemudian anak kedua dan sekian, jadi ada yang sudah remaja, ada yang sudah SD. Ada, oke, macam-macam lain tak sambung deh dengan itu. Nah, perkenalkan saya Adit. Saya biasa sehari-hari ngajar di Fakultas Psikologi di Jogja, tapi asli Kebumen Bu. Ya, saya rumahnya di Taman Winangun. Ya, Senin sampai hari Jumat seringnya di Jogja. Kalau Sabtu, Minggu, ya saya pulang ke Kebumen. Nah, Bu, biasanya jam segini kalau nggak diundang oleh Ibu Sri senopo tidur, nggak sejahtera sekali Bu. Hah? Halo? Tidur ya, rebahan ya, rebahan. Kalau nggak tidur apa Bu? Masaknya nggak pagi. Ya masak, selain masak nopo? Sudah selesai belum jam segini nyucinya? Oh belum, oke. Habis nyuci nanti ngapain? Nyapu, oke. Apalagi aktivitasnya rebahan, oke? Oke, scroll TikTok. Gak ada akun TikTok? Gak ada. Rajin ya Bu ya TikTok ya. Menarik, oke. Sampai lupa waktu ya Bu ya. Masakin jemput anak kan ya? Oh, gak apa-apa. Bu pernah ngecek dalam sehari Ibu bermain HP berapa jam? Gak pernah ya. Di HP itu ada di pengaturan, nanti cek masing-masing. Jadi di pengaturan di bawah itu ada kontrol orang tua dan kesehatan. Ibu boleh cek malam hari, sehari Ibu berapa jam main HP di situ. Dan di situ ada persentase Ibu main HP kebanyakan apa. Oke. Jadi PR-nya nggak cuma anak-anak ya yang main HP ya, orang tua juga PR ya. Oke. Bu, terima kasih sudah hadir. Dan ibu-ibu tentunya berkenan untuk belajar. Kenapa? Karena namanya keluarga itu harus terus belajar. Kita itu sebagai manusia selama hidup harus terus belajar. Termasuk hari ini kita belajar menjadi orang tua yang baik. Nah, kalau ibu lihat di sini, keluarga kita itu selalu berkembang, Bu. Masih ingat waktu bapak pertama kali melamar ibu? Masih dong. Ada yang lupa? Kalau lupa berarti nggak berkesan waktu itu. Kalau berkesan pasti masih ingat. Nah, kita sebagai suami istri itu kan proses belajar ya. Masih ingat pertama kali menikah belum punya anak, Bu? Belajar apa, Bu? Belajar beradaptasi. Belajar ngelegowoke ego masing, belajar menerima kekurangan masing. Kan jadi kelihatan semua ya Bu ya. Oh waktu PDKT belum kelihatan Bu, tapi setelah jadi suaminya kelihatan, topengnya kebuka. Nah itu yang ibu harus belajar menerima dan beradaptasi. Habis itu punya anak balita, belajar nggak Bu? Belajar bagaimana kita punya anak balita, belajar. Setelah itu anak sudah masuk usia sekolah, ini TK, besok SD, belajar enggak? Belajar bagaimana menjadi orang tua yang anaknya mulai sekolah. Besok ibu-ibu, saya dan kita semua sebagai orang tua juga harus belajar ketika anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang remaja. Ada yang punya anak remaja? Ya, harus prihatin banget gitu mendampingi anak-anak remaja. Apakah selesai setelah anak-anak remaja itu? Enggak. Saat anak-anak kita tumbuh menjadi lebih dewasa, mungkin harus kuliah atau bekerja dan meninggalkan kita, sampai kepada mereka harus membangun rumah tangganya sendiri, membangun kehidupan dengan versi terbaiknya. Kita juga harus belajar. Belajar untuk apa, Bu? Mengikhlas. Iya. Karena akan sepi nanti, nyun sewu ibu-ibu yang putra putrinya mungkin sudah menikah, sudah bekerja, sudah pergi dari rumah untuk melanjutkan kehidupannya. Sepi enggak? Sepi. Bilang sama bapak,
ngerti yang biyen tambah telu yo Pak. Karena sepi. Ya enggak Bu? Iya, sampai sudah menikah ini sih diculno tapi cekeli bunting. Ya masih dan lain sebagainya. Kenapa? Karena belum ikhlas, belum rela anaknya ini pergi dari rumah untuk melanjutkan kehidupan dengan versinya dia. Apakah itu selesai? Ternyata tidak. Habis itu kita juga harus beradaptasi. Yang tadinya berdua dengan bapak kembali berdua karena anak-anaknya sudah tumbuh besar, sudah berkeluarga, sudah bekerja. Iya Bu, iya. Iya. Apakah selesai belajarnya? Enggak. Kita harus siap dalam menghadapi kepergian pasangan kita. Ya. Karena salah satu dari kita kan akan pergi dulu, gitu kan Bu? Iya, dan kita harus belajar untuk itu hingga akhirnya nanti kita harus belajar untuk menghadapi ketiadaan kita juga. Maka kehidupan ini adalah proses yang terus belajar. Di Islam kan juga diajarkan bahwa ya kita harus menuntut ilmu, mencari ilmu dari mana Bu? Iya, itu loh Bu. Jadi nggak berhenti waktu kita sekolah terus belajar, saya tidak. Kita harus belajar. Termasuk hari ini kita belajar menjadi orang tua yang baik. Makan Oke, karena nggak lama Bu ketemu sama anak-anak. Anak-anak itu nanti akan sibuk dengan dunianya, akan sibuk dengan aktivitasnya itu biasanya usia berapa? Remaja mungkin ya. Ya, remaja itu nanti akan lebih banyak dengan orang tua atau lebih banyak dengan teman-temannya? Teman. Remaja itu usianya berapa? 12-13 tahun. Berarti kontrak kita dengan anak-anak untuk selalu bersama 24 jam itu hanya 12 tahun ya. Sebentar atau lama Bu? Sebentar. Sekarang usianya berapa putra putri jenengan? Ya, yang sekolah di sini 5 tahun ya. Berarti berapa tahun lagi bareng dengan dia dalam 24 jam? 7. Setelah itu dia akan sibuk dengan teman-temannya, dia akan beraktivitas, belum nanti kuliah, bekerja, yang harus keluar dari Kebumen, kemudian berkeluarga dan sebagainya. Itu baru kita sadar kalau kok gede anakku, ya enggak? Atau nanti kalau saya beberapa kali didatangi oleh orang tua, biasanya di Jogja, karena di Jogja kita punya biro psikologi, ya baru sadar kalau punya anak. Datang, anakku Thomas, koyok ini dari usianya berapa Bu? 18 tahun gitu. Loh, selama ini ibu kemana? Ya, baru sadar kalau anaknya bermasalah. Tapi itu kan bagian dari proses dari zaman dulu. Maka yang sekarang usianya masih 5 tahun segini, itu waktu yang tepat. Kenapa? Di usia itu nanti ibu saya sebagai orang tua menanamkan tanda kutip alarm di hati nuraninya dia. Kan anak-anak kalau sudah usianya remaja, dia akan lebih berinteraksi dengan dunia luar, dengan kawan-kawannya ya Bu ya. Bisa nggak kita kontrol 24 jam? Nggak bisa. Tapi kalau masih 5 tahun seperti ini bisa nggak? Bisa. Maka di usia ini kita, saya dan Bu Ibu sekalian, adalah waktu yang tepat menanamkan aturan nilai-nilai baik buruknya untuk anak, agar besok kalau remaja, kan kita nggak bisa kontrol 24 jam loh. Alarm di hati nuraninya sudah tertanam, sehingga ketika dia di luar rumah ketemu dengan sesuatu yang tidak baik, yang menggoda dia dan lain sebagainya, dia tidak ingat dengan kata-kata ibu dulu, tapi di sini dia akan bunyi, kok kayak nggak nyaman ya, kayak nggak boleh ya, oh ini salah. Nah, itu akan muncul besok berupa alarm hati nurani tadi. Tapi kalau nggak ditanamkan dari usia-usia segini, ibu baru menanamkan di usia remaja, maka anak-anak ini sudah terinternalisasi nilai-nilai dari luar, akan sangat sulit. Paham ibu? Paham. Oke. Nah, yuk kenal dengan karakter anak-anak kita di fase yang 5 tahun. Yang pertama, anak belajar mengambil inisiatif, mencoba hal baru dan merencanakan aktivitas. Di rumah ngoten mboten Bu, mau pakai baju sendiri ngoten. Ya, mau mandi sendiri ngono.
Ya, terus ada apa-apa dilempar begitu. Bahkan gelas pun terus pecah perang gitu. Diseneni boten? Iya lah. Si salah lah ini nomor jenengan. Ibu ini wong ngerti gelas ngono beda kita. Iya gitu ya Bu. Jadi mengambil inisiatif. Termasuk ini ilustrasi nyuwun sewu. Kalau ibu ajeng kondangan misalnya atau bepergian JB tertentu dengan bapak, anaknya itu diminta pakai baju warna biru karena warna biru itu baju baru dibelikan. Mosok kondangan nganggo klambi ora anyar isun no karo panggone gitu nah. Terus anaknya pinginnya baju warna merah yang kemarin gitu, pinginnya merah kok. Ibu boleh pakai warna merah atau paksa warna biru? Hah? Bingung? Gengsi nih orang warna biru ya? Kaya bapaknya orang iso kok? Lho gak oke. Elek merah ki elek sing api. Nah inisiatif anak itu juga akhirnya elek ya pilihanku ya. Oh, nah kalau itu terus berlanjut begitu, nah akhirnya rendah diri karena inisiatifnya dia tidak didukung. Bu, paham? Anak mulai mengembangkan rasa tanggung jawab, beresin mainan. Makanya di sekolah kan diajarkan tentunya membereskan mainan. Itu tanggung jawab. Anak-anak sekarang ini di usianya 5 tahun memang waktu yang tepat untuk kita ajarkan baik dan benar aturan-aturannya. Terus membantu orang tua. Anak belajar tentang sebab akibat. Kalau nggak dibereskan nanti berantakan. Kalau mainannya nggak di tempatnya nanti bisa hilang. Nah, kayak gitu sebab akibat. Terus mulai mampu membuat rencana kecil. Nanti aku mau gambar Bu. Dia mau di rumah begitu. Ya banyak bertanya mengapa. Ya sampai orang tuanya sulit menjawab. Kenapa gini Bu? Udah dijawab. Kok bisa? Tanya lagi, ya habis itu ibu bilang apa? Hah? Gitu kan? Nah, kono-kono nih bapak gitu kan? Iya ya ampun. Explore Bu, gak apa-apa ya. Makanya jadi orang tua tuh yang paling modalnya apa begini? Regulasi emosi. Ini loh harus diregulasi. Yo sewu, anak-anak di sini itu banyak berimajinasinya kembang pesat, ingin mendapatkan persetujuan dari orang dewasa, merasa bangga jika berhasil, kecewa jika senang bermain peran. Siapa yang anaknya di rumah kalau nggak sama ibu sama bapak loh, Pak, aku cantik enggak? Iya enggak? Aku hebat enggak? Nah, dijawab nopo Bu? Ya ayu. Hah? Biasanya gimana jawabnya? Ayo role play. Saya ingin tahu deh di rumah jawabnya gimana. Enggak cantik gitu. Gitu ya Bu. Ya, enggak cantik gitu. Oh oke. Ada yang dibiarkan saja. Ini sharing ya Bu ya ini saya. Kalau saya gini, anak saya bilang kayak biasanya begitu, agak dekat dengan saya jadi ayah. Aku cantik enggak? Nah, saya usahakan duduknya sejajar dengan dia. Ya, biasakan kalau ngomong ngobrol dengan anak itu kita agar kita hindari kalau ngomong dengan anak terus anak melihatnya atas secara harus nah kamu cantik. Kamu sangat berharga untuk ayah dan ibu. Kamu yang terbaik. Gitu. Kenapa? Karena dia butuh itu, butuh afirmasi. Dia butuh, aku cantik gak? Aku itu bukan kemudian kita memupuk. Nah ini Bu, kita itu dibesarkan di tradisi yang kalau kita mengapresiasi diri kita dianggap kurang baik. Aku hebat. Aku kuat, aku bisa dan sebagainya. Itu dikira sombong. Ya kalau sombong itu kalau ngomong gitu di depan seperti ini, oh aku kuat, aku ya itu sombong. Tapi kalau makasih ya,
sudah berjuang. Ngomong dengan diri begitu, itu boleh, baik. Kalau anak-anak tidak dibiasakan untuk diapresiasi begitu, maka anak-anak ini nanti tumbuh menjadi orang yang butuh validasi dari siapapun. Dan itu nggak baik. Dia butuh pengakuan, butuh disanjung oleh orang lain. Kenapa? Karena di rumah orang tuanya jarang itu kebutuhan, Bu. Kata Abraham Maslow di teorinya humanistik itu, Bu, manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. 1 fisik, rasa aman, cinta kasih, penghargaan, aktualisasi. Kita ambil 2 deh, fisik dan cinta kasih. Kebutuhan buatan bisa membedakan, Bu, keinginan dan kebutuhan? Ya, kalau kebutuhan harus beda. Kalau keinginan nggak harus. Sama kayak di keranjang Shopee ibu-ibu itu keinginan. Jadi kalau nggak terwujud nggak apa-apa. Namanya keinginan kok ya. Tapi harapannya pasti 99 plus deh. Iya, nggak apa-apa. Yang penting masuk keranjang dulu. Ngomong, Bapak, Bu, seberapa sering ibu-ibu mengapresiasi anak-anak setiap hari? Ngalem? Setiap hari ya? Ya, Bu ya. Sip, bagus. Kenapa? Karena itu kebutuhan. Ilustrasinya begini, Bu, kalau ibu lapar, apa yang ibu lakukan? Makan di mana? Di rumah. Kalau di rumah ada makanan, kalau nggak ada ke warung. Kalau punya duit, uang. Kalau nggak punya utang. Betul, utang kemarin belum disarutang kasboni. Apa yang dilakukan? Minta tetangga, minta ini medit, Bu, tonggone ora gelem ngei. Apa yang dilakukan? Iya, apapun dalam kondisi yang terdesak karena itu kebutuhan, baik itu makanannya layak atau tidak, dengan cara baik atau tidak, dia akan makan. Gitu kan? Nah, sama halnya dengan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kalau anak-anak tidak dapatkan di rumah itu dan dia lapar, perginya kemana, Bu? Orang lain, sama masyarakat diajukan ke simba wis entek cintanya gua anak-anake. Akhirnya apapun akan dia lakukan untuk menarik perhatian, entah itu melanggar aturan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kebutuhan. Ibu pengen tahu rasanya disanjung seperti apa? Pengen, Bu, sehari ini Ibu nyanjung anak kan sering ya, tapi kalau nyanjung bapak sering banget. Dalam? Jauh, itu kan lewat HP bisa. Coba kapan terakhir bilang, Pak, bapak ganteng, ayo. Gak pernah ya? Ya ampun, kisah konseling suami-suami ini jenengan kabeh kok tertekan gitu. Ya sudah, kebalikan, Ibu kapan terakhir dibilang cantik? Hah? Dulu waktu mau lamaran dibilang itu. Pasca itu enggak lagi ya? Oh alah, ya, gini Bu, tak ajari Bu. Yuk, angkat tangan kanan ke atas Bu. Boleh diletakkan di pundak temannya di samping kanan. Ya, yang sebelah sini nanti enggak apa-apa. Oke, ke depan boleh, yang kiri enggak. Ikuti kata-kata saya dan gerakan saya Bu. Yuk, dipandang temannya di sampingnya itu. Oke, harus dari hati, harus tulus. Ya Bu ya. Yuk, ikuti kata-kata saya dan gerakan saya Bu. Ditepuk-tepuk Bu. Bu. Lagi Bu. Hari ini Ibu cantik. Terima kasih sudah hadir dan mau belajar. Tak dongake Bu, tambah rizkine, lancar urusane, sukses dunyane, lunas utange Bu, mulya akhirate. Ibu akan jadi orang tua yang paling hebat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, tepuk tanganku. Coba Bu tanya, dibilang cantik rasanya pripun?
bangga, ya toh? Coba dibilang lancar urusannya, ribut, senang meskipun hawanya agak panas tapi di hati maknyes, gitu deh. Bayangkan Bu, kalau setiap hari anggota keluarga ibu mendapatkan kalimat-kalimat afirmatif dari ibu, maka hatinya rasanya sama dengan yang barusan ibu rasakan. Paham gak? Kalau sehari-hari hatinya rasanya seperti itu, maka dia akan siap tumbuh dengan baik. Nanti boleh dipraktekkan kalau bapaknya di rumah ya Bu. Kalau mau berangkat, boleh. Nanti pulang dari sini atau sore bapak lagi ngopi atau ngeteh yang di rumah. Kalau enggak ya nanti dari HP nggak apa-apa. Ditepuk, Pak, bapak ganteng banget. Oh alah. Kalau bapak iki mesti jaluk-jaluk gitu, nggih. Betul. Maka memang kelihatan kalau setiap hari jenengan pelit mengapresiasi. Ya? Iya, apa toh Bu sulitnya mengapresiasi? Rugi mboten? Mboten lah. Bapak itu meskipun laki-laki tetap butuh pride Bu. Pride butuh. Pride itu kelelakiannya. Kalau bapak ngusing laptop seminggu misalnya, bener ke lho tampok lah menganti keringetan. Terus ibu sanjung dia, wah Pak, hebat ya bapak gitu. Wah tambah semangat bapak. Oh iya Bu, tenang Bu, nanti jebol. Meskipun ibu yang sok ngomong koyo-koyo jadi aku tukang bae. Tapi ya nggak apa-apa, tapi jangan rendahkan. Sama halnya kalau mau berangkat, coba kalau mau berangkat kerja, Pak, hati-hati ya, nanti pulangnya jangan telat. Tehnya udah minum, baik-baik ya tak salah. Kira-kira bapak berangkat kerja itu dengan penuh sukacita, semangat atau bukan? Wah ini kalau iso, aku rasa tak nyambut gawe gitu iki ya, ngomong baik, gitu deh. Iya, tapi kebalikannya, kita nganggo sendal apa sepatu Bu, nyelaki motor, Pak, ilmu. 200.000 Bu arisan engko 300.000 go kae iuran pikirane bang nulis teko ora penak orang gowo. Nah kira-kira kok apal yo apal sama-sama suami. Kira-kira kalau seperti itu bapak itu mau berangkat kerja pripun Bu? Lah iya orang ning tempat pekerjaan diseneni karo atasan bosnya atau siapapun, pulang kira-kira semangat bener Bu. Enggak mampir dulu ke warung atau yang lain, mancing aja gitu. Karo mancing kapan gitu ya Bu ya. Sama anak begitu Bu, diapresiasi nggih, diapresiasi, hebat kamu, keren gitu. Ya. Gitu. Jadi apresiasi penting. Terus peran orang tua apa? Menerapkan mindful parenting. Ngertos mindful Bu? Mind itu apa? Pikiran. Full itu penuh. Berarti mindful? Oh pikirannya penuh. Itu kan kalau dipisah. Kalau enggak, mindful itu artinya kesadaran Ibu sadar, betul enggak? Hari ini sadar di sini. Oke, jiwanya di sini atau lagi melayang-layang kemana-mana? Nah, kalau yang melayang kemana-mana benar mindful, ditarik. Tuh, misalnya anak-anak ibu yang usianya segitu 5 tahun, kan ada kalanya rewel, tantrum, disuruh mandi, nggak mau, dolanan, HP terus dan sebagainya, ngerti toh? Terus ibu mangkel nih, ya enggak? Kesumu, ya apalagi baru pulang kerja dan lain sebagainya. Pernah nyeneni lari? Pernah. Waktu habis memarahi anak selang 1 atau 2 jam, pernah merasa bahwa menyesal. Kok tadi
Pernah begitu? Nah, maka dalam kondisi itu ibu belum main bola. Marah itu boleh nggak, Bu? Sedih? Kecewa? Gelisah? Sakit hati? Boleh. Yang tidak boleh saat marah, sedih, sakit hati tadi, perilaku dan kata-kata apa yang kita ucapkan. Yang tidak boleh kan perilakunya gitu, tapi perasaannya boleh nggak? Boleh. Ibu nyuwun sewu, kalau lagi kondisi negatif, entah sedih, marah, nangis dan lain sebagainya, ada yang sudah dibawa tidur malam. Jadi kalau nangis seperti dari kamar turun, kalau memendam itu. Iya ya. Kalau yang iya, nanti pulang dari sini bertobatlah. Karena apa yang ibu lakukan itu jahat. Jahat sama siapa, Bu? Betul. Manusia itu ada alam sadar, ada alam bawah. Posisi tidur itu masuk ke alam bawah sadar. Saat ibu di alam sadar bawa perasaan negatif, tidur masuk ke alam bawah sadar, perasaannya di bawah. Terus waktu bangun dibawa lagi enggak? Enggak, kebanyakan ditinggal. Makanya kalau bangun itu kayak ya isi ingat dengan perasaannya, tapi ya hilang sedih, marahi dan sebagainya, gitu. Tapi sebenarnya hilang nggak? Terpendam di alam bawah sadar itu tadi. Kira-kira kalau numpuk terus jadi kebiasaan, suatu saat bisa keluar nggak? Bisa. Keluarnya jadi seperti apa? Iya, lebih lagi, gimana? Makanya mungkin di antara ibu-ibu terkadang tanpa sebab, tanpa apapun, sok pingin mantel tapi ngerti mantel harus sok. Ya enggak? Sok pingin nangis tapi nggak tahu siapa yang bikin. Iya. Nah, itu mulai naik itu ke permukaan. Makanya, yuk menjadi orang tua harus mindful, berlatih regulasi caranya gimana? Harus belajar, tapi ini mungkin. Satu, sadari. Kenapa, Bu? Sadar akan apa? Akan perasaannya. Kalau lagi marah, Bu, hindari langsung bereaksi. Ya, kalau lagi marah, anak dan sebagainya, stimulusnya di situ, coba ambil jarak waktu, ya, jadi jangan langsung direaksikan, langsung berperilaku, ya, tapi aku marah, aku sedih, yo, coba, kebanyakan kalau sedih atau marah diakui enggak? Diakui, nggak bohong ya sama diri sendiri ya, ibu marah ya, enggak, apa kayak gitu kok marah, kan nggak boleh marah, dosa. Itu namanya membohongi. Yuk, aku pertama sadari, akui, diakui perasaannya, diterima. Terima apanya? Perasaannya, baru terakhir dilepas. Yang dilepaskan apa? Perasaannya dengan mungkin astagfirullah. Tapi kebanyakan dari kita astagfirullahnya di depan atau di belakang, Bu? Hah? Di depan ya? Anaknya rewel apa terus astagfirullah. Bocah turun kalau bapak ini mesti ya enggak? Iya enggak? Astagfirullahnya di awal itu bikin kita reda emosinya atau tambah emosi? Tambah emosi. Itu loh. Makanya emosinya apa? Astagfirullahnya harus di akhir. Sadari dulu, akui, terima, baru terakhir dilepaskan. Astagfirullah. Nah, tadi nafas tadi itu, mengontrol nafas itu penting. Jadi cara bernafas itu kalau untuk mengontrol emosi tadi, Bu, dihirup dari hidung agak cepet, tapi nggak usah cepet-cepet, Bu. Agak cepet saja, tahan 3 detik, keluarkan lewat mulut pelan. Nah, gitu. Jangan malah diikuti. Kalau
Nah, tambah gregetan. Nanti kalau 1 atau 2 jam ibu baru menyesal. Kalau udah menyesal terlambat nggak? Kata-katanya sudah masuk ke hati mereka enggak? Oh iya, nak minta maaf ya, iya minta maaf, tapi terluka sudah. Ya, yang memang butuh PR tuh. Saya pun demikian, saya belajar untuk itu. Istri saya begitu. Kalau anak di rumah lagi rewel apa, coba. Nah, stop dulu. Ya, pasti ya. Termasuk nadanya. Biasanya nada kita dengan anak kalau lagi omel-omelan itu lebih tinggi siapa? Anak ya. Anak nadanya tinggi, terus kita nadanya lebih tinggi. Anak lebih tinggi, kita nadanya lebih iya, tinggi-tinggian. Itu ya Bu ya. Nah kalau enggak, yuk belajar nadanya dipelan. Untuk bisa nada pelan ya tadi regulasi emosinya yang tadi. Warna yang tinggi nada nih duduk, Dek, boleh pelan-pelan bicaranya gitu. Atau kalau lagi tantrum lagi apa, nggak apa-apa Bu. Kalau lagi nangis atau tantrum lagi marah-marah, biarkan emosinya meluap dulu. Kebanyakan dari kita itu buru-buru untuk segera men-stop itu. Ya, misalkan nangis, terus kita bilangnya jangan, jangan nangis, meneng orang. Iya, kalau enggak ya bapak tiba nangis itu Bu. Nah, selamat ibu sedang mengajarkan anak ibu untuk tahu caranya punya jajan. Ya, jadi kalau next dia gede nih pengen tuku motor terus nendang pintu, iya jangan salahkan karena itu sudah diajarkan dari kecil. Oh kalau tantrum biarkan, nggak apa-apa Bu. Ya nangis rewel biarkan. Yang penting jauhkan dari hal-hal yang membahaya, sampai dia kemudian diam sendiri. Ya tapi memang ininya kita yang harus dilatih. Kalau sudah baru deh, adik nangis ya. Nah kalau sudah reda biasanya gitu kan, adik nangis karena marah ya sama ibu ya. Iya ibu jangan ya, biasanya gitu. Iya ibu dianggap jahat karena nggak bisa ngasih HP ya nak ya. Aku pengen main HP ya. Nah baru kita ngasih tuh nasihat-nasihat. Niat ibu-ibu untuk kebaikan kamu, ibu khawatir, dan lain sebagainya. Tapi kalau di awal takut menengok HP wae jelek. Wah, anak itu Bu di usia ini itu belum punya keterampilan kognitif operasional. Dia masih di pra-operasional. Dia belum paham betul maksud apa yang ibu sampaikan. Kalau dia disuruh mandi, nggak mau terus ibu diseneni di apa, dan dia nurut, maka di otaknya dia karena dia pra-operasional itu bukan paham bahwa saya harus mandi biar ibu nggak marah, mandi itu baik untuk saya. Belum bisa anak-anak segitu secara kognitif, belum punya pemahaman. Yang masuk dalam otaknya bagaimana? Nek carane maksa wong ki koyo. Nah, kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu caranya begitu. Sehingga ketika dia ketemu sama teman-temannya entah di sekolah atau di luar sekolah, ya, pingin mainan punya temennya nggak boleh, apa yang dia lakukan? Sama dengan bapak ibunya di rumah memaksa dia untuk melakukan sesuatu. Kalau sering diteplak, dia akan nembak temannya. Karena itu modelingnya. Hati-hati gitu. Termasuk kata-kata yang tinggi nadanya. Kalau terbiasa begitu, gitu ya. Oke, jadi saya ikuti itu. Anak-anak segini belum bisa berpikir operasional. Yang bisa berpikir operasional itu nanti kalau usianya sudah SD, SMP, ya itu sudah bisa berpikir operasional. Dia lebih bisa berpikir abstraknya kayak gini. Kalau enggak, ibu mau sampai berbusa, dia enggak paham. Karena keterampilan kemampuan otaknya memang terbatas, masih berkembang. Ya Bu ya.
Maka modeling contoh di rumah yang paling bagus. Nyuwun sewu, pendidikan seksual terbaik untuk anak itu bukan sekedar diajarkan ini nggak boleh, ini harus kamu jaga. Ya, itu penting. Tapi yang tidak kalah penting adalah ketika anak-anak di rumah bisa melihat bapaknya bantu ibunya. Oh, itu pendidikan seksual terbaik. Kok anak lihat bapak ngasai, padahal itu biasanya dilakukan oleh ibu, itu pendidikan seksual terbaik. Ya Bu ya, hanya nanti kalau pulang sampaikan ke bapak, Pak, cari Mas Adit ini kalau pola asuh ke anak itu harus kooperatif, harus dua-duanya, ya, karena itu penting. Biasanya kalau anaknya rewel, nakal, nilainya jelek, yang disalahi sinten Bu? Ibu. Tapi ini anaknya juara, ranking, si anak isopo, kan? Bapak ya. Ngomongnya besok-besok yang diundang bapak ya, biar tahu gitu. Ya harus kooperatif Bu. Ya, nyuwun sewu kalau yang apanya di rumah atau yang tidak di rumah Bu bisa, karena tidak harus selalu tentang ayah. Bisa Pak D, bisa Om, bisa Simbah Kako. Yang penting figur laki-laki yang lebih dewasa daripada dia. Itu jadi model buat dia, bagus. Agar di dalam hatinya cinta antara sosok ibu, dia punya role model antara perempuan dan laki-laki. Biasanya anak perempuan itu cinta pertamanya adalah ayahnya. Laki-laki menganggap ayah sebagai role model. Tapi kalau ya dalam kehidupan ini tidak selalu ideal. Mungkin ada bapak yang harus bekerja di luar rumah, tidak selalu bersama dan sebagainya. Maka munculkan sosok lain, ya, yang laki-laki itu lebih dewasa daripada dia. Kakak, Om, Pak D, Simbah, siapapun, untuk dia berinteraksi, ya, yang bisa memberikan tadi perhatian dan sebagainya, agar di sini tidak kosong salah satu. Kalau kosong salah satu, biasanya dia yang terhambat nanti kalau dewasanya. Ya, anak perempuan yang figur laki-lakinya agak kurang dalam proses tumbuh kembangnya, biasanya jadi anak yang minder, nggak percaya diri, dewasanya jadi insecure, merasa rendah diri, gitu-gitu. Ya. Maka dimunculkan itu. Anak perempuan yang figur laki-laki, nggak selalu bapak, ya saya tekankan, Pak D, Om, Simbah dan sebagainya, maka tercukupi, ya dia akan lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan selanjutnya. Dia lebih percaya diri, lebih besar hatinya. Gitu ya Bu, ya? Bisa dipahami? Sadar, yo. Nah, orang tua berusaha mendengarkan cerita dan masalah anak. Anak itu kalau cerita didengarkan Bu. Ibu pernah cerita punya masalah dengan temannya Bu? Pernah. Pernah merasa bahwa teman ibu nggak mendengarkan? Sakit nggak? Apalagi disambi dolanan agak cerita. Bojoku ki jeneng ora perhatian banget sama iki. Kok dhewe sih? Kan dolanan agak. Ya wis sabar wae. Sakit hati nggak? Iya, nggak didengarkan. Maka yuk kita hadir untuk anak mendengarkan ceritanya itu enak kok Bu. Sekali lagi nggak lama anak-anak yang seperti ini bareng dengan kita itu, ya tadi lah 12 tahun 13 tahun mereka akan lebih sibuk dengan teman-temannya, ya lebih jarang waktu dengan kita. Maka dengarkan ceritanya sampai rumah. Boleh tuh tadi cerita di sekolah ada cerita apa, kamu belajar dengan siapa? Oh Bu ini, Bu A, oh apa yang kamu pelajari? Oh coba lihat, ini loh Bu gambar, wah keren banget gambarmu, keren, Ibu bangga sama kamu. Nonton loh, ya jangan pelit, malah dituduki gambarin, halah gambarin ngono, ya rendah diri akhirnya. Lah iya, coba wes jenengan masak, dengan sepenuh hati. Meskipun ya produk kurang pinter rapopo, menyajikan ke suami, terus suami maem misalnya, Bu, oh ini yo enak makanan Ibu Siti ning warung kuwi. Oh iya, jenengan kira-kira di hati gimana? Oh merasa belum kalau dibanding misalnya Bu, suami Ibu niatnya apik, biar Ibu ki yo menjaga badan tetap menarik, ngono lho. Tapi bilang, Bu, Ibu kisah ini dasteran terus
ngono ya bongong ya yo keringetan ora wangi jan lho Bu kaya Bu Siti misalnya ya seksi Bu wangi kira-kira kalau bapak di rumah ngendika ngoten jenengan ajeng ngendika apa turu jaba ya ora ngomong Siti wae nggih mboten. Iya, anak-anak kita pun demikian, hanya saja mereka nggak bisa mengekspresikan itu. Nih, gitu, balik si soleh gitu. Soleh temenan anteng, pinter, gambare apik. Ora koyo kowe. Niatnya dia baik seperti, tapi sakit hati nggak? Belum kalau dibandingkan dengan kakaknya atau adiknya, gitu Masmu. Ya, atau kayak adikmu, masuk kalah kalau adikmu ini. Ayo, jajal garwane jenengan. Kok ora kaya adikmu ya Bu ya. Jeneng adikmu ki wangi Bu. Ayo malah jenengan ora ati mboten. Iya, yo kok ora karo adikku wae. Ayo. Jangan dibanding. Iya, terima Bu ya. Rewel lagi. Kalau kamu rewel, ibu jadi nggak sayang sama kamu. Nah, di hatinya mereka bilang, rasa sayang lebih. Coba kalau kalimatnya diganti. Nah, kalau kamu gitu terus, ibu sedih. Apa terus anak? Sedih lebih? Enggak Bu. Karena cinta orang tua ke anak itu unconditional positive rebate. Cinta tak bersyarat. Apakah kalau anak-anak gambarnya nggak bagus dan jenengan nggak cinta sama anak-anak? Kan tetap cinta. Makanya jangan pernah bilang begitu gak cinta. Kalau sama bapak ya sudah mau syarat rapopo. Tapi kalau dengan anak tanpa, maka tunjukkan cinta yang tanpa syarat. Ya, ditompo bahwa dia harus berkembang terus, iya bersamai. Tapi bukan berarti direndahkan. Coba. Terus saya kemarin itu ada Bu, SMA kena KPAI, ya. Bapak itu kok. Aku ora sudi Mas, nganu anak ibu lho. Kok ora sudi? Nek jenengan ora sudi sebagai orang tua gimana wong liya gitu. Tambah ora sudi Pak gitu ya. Makanya sebagai orang tua terima Bu. Ya, mendukung pembelajaran di rumah sejalan dengan sekolah. Iya, di sekolah ada pelajaran apa di rumah ayo diulangi lagi dan sebagainya. Ya, kurangi main. Kasus space delay, ibu menurut space delay, ya keterlambatan bicara itu sekarang meningkat. Sebabnya apa? HP. Ya, anak-anak diasuh oleh HP. Ya, orang tua zaman sekarang itu mungkin harus belajar dengan orang tua zaman dulu. Kalau dengan anak harus telaten. Ya, anak usia 2 tahun, 3 tahun diajak ngomong, diajak ngobrol, ya intonasinya kalau dia salah ikuti, habis itu dibalik lagi dengan yang lebih baik. Makan ibu, oh itu ngobrol kan dengan anak ngobrol orang dulu. Nah sekarang kita si penting dolanan iya Bu ya, dia diasuh oleh HP Bu, jangan ya Bu ya gitu. Mending anak berantakan, aparel dan sebagainya, tapi dia mengeksplor diri daripada tadi. Ya, kasus-kasus space delay banyak Bu yang datang konseling, harus terapi dan sebagainya. Dan nyuwun sewu, space delay itu menurunkan kognitif anak, IQ-nya turun. Yang harusnya dia misalkan rata-rata atas, dia termasuk cerdas, kok dia space delay nggak segera ditangani sampai TK, sampai SMA, sampai SD awal, itu nanti akan turun. Yang harusnya rata-rata atas turun bisa jadi 90 di bawah rata-rata. Kan emang Bu, sayang sekali. Dan kognitif itu bisa nanti maksimal sampai usia 8 tahun. Nah, anak-anak sekarang itu masih bisa dinaikkan IQ-nya. Oh, saya penasaran, saya tak cek. Oh, ya segini, oke. Yuk dinaikkan lagi sampai usia dia 8 tahun. Pasca itu, ya dia akan tetap di situ. Ya, maka kembangkan, kasih makanan yang bergizi, istirahatnya harus cukup untuk tumbuh kembangnya, stimulus di rumahnya, jangan sering memarahi, karena kalau dimarahi, dimaki-maki, nah putus nanti.
Neura-neuranya di sini putus. Kalau putus jadinya kurang pintar. Kalau kurang pintar nanti dewasanya ibu tinggal bocah kok bodoh teman kon sinau ora iso-iso. Lah yang nggak bikin nggak pintar ibu kok dimarah-marahi terus. Putus di sini ya. Oke. Nah, menjadi teladan dan sikap perilaku yang baik seperti tadi yang saya sampaikan. Next. Nah, level komunikasi di rumah Bu, coba ukur. Pertama, tidak terlibat informasi, tidak ada. Kita di rumah hanya tinggal bersama tapi tidak hidup. Ngertos tinggal bersama tapi tidak hidup bersama. Fisiknya saja tapi secara emosi kejiwaan tidak bareng gitu loh. Coba kalau dulu waktu kecil ibu masih ingat di depan rumah kayak gini gelasaran dengan orang tua ya, dipetangi robot tumonen, ngobrol di situ dengan orang tuanya. Apakah yang diobrolkan hal-hal yang berat Bu? Ringan ya? Apakah bahas tentang matematika, IPA, biologi, kimia di situ? Enggak ya, tapi yang nenek gede jadi wong sing apik ya. Kalau tonggone dan sebagainya, nilai-nilai kehidupan, ngomong dari hati ke hati. Nah, nampaknya sekarang itu ditinggalkan. Yo petangane ini ditinggalkan. Tapi obrolan dari ini loh. Ya. Coba sehari deh. Meja makan, di ruang tengah atau apa, ngobrol tanpa HP ya, fokus di situ sebentar aja 15 menit 20 menit sama bapak, sama tadi kamu di sekolah gimana, dia cerita dengan senangnya didengarkan sama ibu bapaknya, keren ya kamu ya, hebat. Terus kalau bapak tadi gimana, oh ini gini cerita, ibu cerita begitu. Iya, itu yang bikin anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang baik di situ. Tapi kalau nggak ada di situ jangan ya tadi hanya fisiknya bersama tapi hatinya tidak terikat. Next itu biar bersama. Nah, prinsip mindful parenting apa? Mendengarkan dengan penuh perhatian, ya, memberikan respon bukan reaksi, kelola emosi orang tua dan terima anak apa adanya, menghindari penghakiman. Coba kalau anaknya pulang, pulang. Besok SD kan putra putrinya SD tuh. Oke. Terus Bu, nilai matematika aku 3. Ibu lagi karo masak. Ibu kira gimana? 3? Terus mulanya HP terus. Ya enggak? Ya. Berarti ibu melakukan apa? Besoknya cerita enggak? Enggak cerita, kapok. Ayo, baiknya apa yang kita lakukan? Oke, masak lagi, tak tes. Bulannya sinau. Ini sinau. Gak tahu sinau sih, penghakiman enggak? Ayo, apa lagi? Enggak apa-apa. Ya wis, enggak apa-apa. Besok sinau meneh. Sing mlebu ning otak, sinau meneh apa enggak apa-apa? Oh, tak apa-apa lah nilai telur. Ibu ke lagi masak karo bapak wis to. Halo, bapak ning ngarep TV lagi karo Pak. Apa le? Nilai adik 3 Pak, matematika. Hebat deh. Dia bapak selama. Wah, parah. Ya Bu. Coba ini rada angel tapi boleh Bu. Boleh tunggu ibu sebentar lagi masak, atau ya sudah dimatikan, kalau bisa dimatikan, kalau enggak boleh tunggu sebentar udah baru duduk bareng. Gimana? Nilai matematika aku 3 Bu. 3 ya. Apa perasaanmu nilainya 3? Oh seneng Bu, lihatnya 15 kok. Kan ada tuh ya kayak gitu lah. Oh, anak ibu yang hebat itu senang ya dapat nilai 3 ya. Kalau dapat nilai 8 senang nggak? Atau kalau dia sedih ibu, iya ya nilai 3 sedih ya. Kira-kira kenapa mau kok nilainya terlalu? Ngomel ibu, ngomong. Ya, kalau sulit gimana harusnya?
sinau ya Bu? Iya sinau lagi. Terus sinau ikut temenin ya. Kita masak dulu bareng apa yang kamu suka. Oh, angel Bu. Dia tahu? Angel Bu, ya itu Bu. Kalau gampang semua anak tumbuh jadi anak winner. Tapi nggak apa-apa belajar, ya belajar. Yo memang nggak mungkin baru dapat materi satu ini 1 jam terus ibu di rumah langsung wah bisa menjadi orang tuanya. Ya tahapannya memang level. Kalau sekarang di level 3, yuk naik menjadi level 4, naik lagi level jadi 5. Yuk nggak bisa dari 3 sampai 10 yo. Yuk tadi bapak yo bingung. Iki sampai kok jadi kayak ini ya. Para soleha banget. Ya kaget Bu kalau langsung. Iya bapak. Bapak ngersake nopo teh? Tak tahu iki. Oh tiba-tiba ngono kuwi kaget. Anak jenengan yo kaget. Biasa ngapal mati. Ya yuk pelan-pelan nggak apa-apa. Tapi bisa, saya yakin bisa. Bahwa tidak bisa 100% enggak. Ya Bu, ya saya sampaikan idealnya. Tapi kalau nggak sampai itu ya. Tapi nyuwun sewu sangat, yuk perbanyak momen-momen yang positif di rumah dibanding momen yang nih. Kalau ibu marahnya sekali berarti membahagiakan dan lain sebagainya harus 2-3 kali. Agar apa? Yang tidak baik tadi terhapuskan. Ibu nggak ada tombol toh? Tetangga ibu baik nggak? Baik, alhamdulillah baik. Kenapa dibilang baik? Saling membantu. Nek masak rodok enak dikei Mas. Nek uyai entek yang jaluk di wei aku masak ayam Thomas konsen mau beli tekan kiri aku yo dikei gitu deh. Tapi dari kebaikan-kebaikan tadi ada nggak sisi yang kurang baik? Ada, tapi kenapa jangan anggap dipersepsikan bahwa tetangga baik? Karena banyak baiknya sehingga yang tidak baik terhapus. Tapi kalau banyak yang tidak baiknya, yang baiknya terhapus nggak? Iya, maka momen-momen dengan keluarga itu yuk ciptakan momen-momen yang lebih banyak baiknya agar kadang ketika kita tidak baik itu bisa terhapus. Bisa dipahami Bu? Oke, lanjut Bu. Nah ini teknik kesadarannya. Meditasi tadi 2-3 menit, tarik nafas dan sebagainya. Kesadaran bersama anak, mindful eating. Mindful eating itu mengajarkan anak menikmati makanan dengan pelan dan penuh kesadaran. Enak nggak di makanannya? Enak. Ibu loh yang masak. Iya, masakan ibu terbaik. Ada nggak? Anak-anak bilang gitu. Seneng nggak di sini? Lah, anaknya nyanjung jenengan seneng kok. Masa jenengan balik nyanjung anak? Ya, iya Bu, makan itu terbaik pokoknya. Oh, ya, mengajarkan anak mengajarkan emosi pada anak. Ya, tadi Bu, kalau emosi jangan jangan buru-buru di stop. Ya, anak-anak kalau lagi emosinya tidak baik-baik saja, jangan langsung di stop. Biarkan dia kenal. Pertama, anak-anak di bawah usia 5 tahun itu penting diajarkan hal-hal yang sifatnya kognitif, tapi lebih penting juga untuk dia kenal dengan emosinya. Agar apa? Agar dia mampu mengontrol itu. Jadi kalau lagi nangis ya, sedih ya, kamu marah ya. Jadi dia tahu bahwa oh marah ki koyok gini, sedih itu seperti ajarkan untuk tadi coba tarik nafas ki. Nah, dia akan belajar mengelola agar besarnya orang ngudungan, nesunan, ya, gitu. Jadi mengenal emosi itu penting. Ajarin anak coping skill seperti menarik nafas ketika marah, sedih, nangis, biarkan nggak apa-apa nangis. Ya, kalau memang waktunya nangis nggak apa-apa. Ya, lanjut. Ini yang masuk ke strategi kolaborasi selain tadi komunikasi. Rutin berkomunikasi. Yuk komunikasi sama ibu-ibu guru yang di sini. Anaknya diajari apa, laporan perkembangannya bagaimana. Ada komunikasi anak saya punya hambatan apa, so marah-marah enggak dan sebagainya. Komunikasi saya yakin
ibu-ibu dan bapak guru di TK ini sangat terbuka kalau diajak berkomunikasi. Gitu Bu, sangat terbuka. Diajak kolaborasi, laporan perkembangan, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Ya seperti ini, hadir acara sekolah, mendukung kegiatan belajar di rumah. Ibu-ibu, bapak ibu guru di sini itu kan satu guru ngamu berapa sih? 15 Bu. Kita saja yang berdua di rumah ngampu satu anak saja. Oh, mudung tadi loh, mangko apalagi satu ngampu. Oh, udah sabarnya luar biasa, tetapi pasti ada keterbatasan. Iya, kita titipkan anak-anak untuk belajar di sini, tapi nggak 100% di sini. Ya, ibu dan bapak guru di sini pasti mengajarkannya stimulus, ajarkan lurah dan sebagainya. Kita sebagai orang tua di rumah yang berkewajiban memperdalam itu, membersamainya. Terus bersinergi dalam pembentukan karakter. Aturannya harus sama. Aturan yang di sekolah apa, yang tidak boleh di rumah apa, dilakukan. Contoh, makan sambil berdiri di sekolah tentu tidak boleh. Di rumah ternyata boleh. Kacau di sini, ya. Wis kayak gitu di rumah antara bapak sama ibu beda. Kalau anak punya strategi akhirnya, kalau aku pingin ini, aku mendekati. Kalau aku pingin ini, aku mendekati. Iya, nanti di sekolah malas-malasan. Kenapa? Banyak larangannya, di rumah boleh kok. Ya, itu loh. Karena nggak bersinergi tadi aturan-aturan yang ada. Kalau mau ini harus berdoa dulu. Oh iya, di rumah malah nggak berdoa. Nah, itu harus kolaborasi. Berbagi informasi tentang anak, boleh berbagi Bu. Dulu anak saya itu, ya ini bagian dari proses pembelajaran. Usia 2-3 tahun itu anak saya ada indikasi pokoknya Swiss delay ya, gitu. Padahal HP-nya juga jarang. Ternyata setelah saya belajar kembali begitu, saya agak salah memberikan stimulus untuk berbicara. Jadi kalau ada nonton TV atau apa tuh bahasanya bilingual, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, sehingga dia kesulitan dalam itu. Nah, akhirnya tak masukkan ke PAUD, nggak apa-apa karena di rumah memang stimulusnya jarang sekali dan saya sadari tentang itu. Orang masukkan ke PAUD, ternyata 3 bulan perkembangan vokalnya dan lain sebagainya berkembang dengan baik, terus berkembang sampai hari ini. Dan saya syukuri itu, gitu, ya, agar tidak terlambat tadi Bu. Makanya kita sebagai orang tua harus aware, harus sadar dengan perkembangan anak, ya. Orang tua menyampaikan, saya bilang sama guru waktu di PAUD, anak saya agak kesulitan dalam vokal komunikasi. Mungkin bisa nanti diajarkan di bagian itu. Sama, karena dia nggak berangkang, ada anaknya yang nggak berangkang Bu. Itu saya dulu sedih banget waktu anak saya nggak berangkang. Saya kurang tahu. Kenapa? Karena ada yang menjadi PR dia di usia sekarang, yaitu motorik kasarnya itu pasti itu. Ya. Nah, saya sampaikan ke PAUD waktu itu, anak saya motorik halusnya bagus, tapi motorik kasarnya agak kurang. Jadi kalau mainan apa dia agak takut, khawatir, gemeter, ya itu PR kita. Ya, baiknya memang anak itu mulai dari tengkurap, mulai dari ngambil gerakan dan sebagainya itu step by step harus ada. Tapi kadang ada anak yang belum rapi itu. Nah, kadang kalau sebagai orang tua, langsung bisa jalan nih, langsung bisa melaku, seneng dong bangga, anakku bisa melaku, anakmu belum. Padahal PR harus. Ya, pasti ada yang terhambat. Tapi yang nggak tahu namanya manusia, ada kelebihan, ada kekurangan. Ya tak tahu bahwa itu adalah kekurangan anak saya, ya nggak apa-apa. Tapi bukan berarti terus dibiarkan, ya tetap kasih stimulus terus agar motorik kasarnya bisa lebih baik gitu. Itu menjadi PR memang. Jadi dibanding teman-temannya, anak saya agak kurang dalam hal motorik kasar begitu. Teman-temannya berani, suara kesini dia, takut tahu. Tapi kalau motorik halusnya, oke lah. Tapi ya nggak apa-apa, kita terima. Habis itu, ya kita kejar lagi itu begitu. Ya, guru menyampaikan perkembangan akademik. Saya yakin kalau guru selalu menyampaikan, tinggal kita juga saling berkomunikasi. Terus diterima kondisi anak. Seringkali kita sebagai orang tua karena
orientasi kita anak ini bisa tumbuh jadi yang terbaik, hebat di semuanya, kadang kita akhirnya nggak menerima kalau ada 1-2 kekurangan dari anak kita. Akhirnya dia menolak. Bu, anak ibu tuh kalau di sekolahan marah-marah. Enggak, di rumah nggak pernah marah-marah. Kata siapa anak suka marah? Oh gitu loh akhirnya. Nah, dia padahal sebenarnya ibu sadar tapi nggak mau mengakui hatinya. Nggak apa-apa, terbuka yuk. Karena anak memang harus tumbuh. Belum hebat saat ini nggak apa-apa. Pasti ada kelebihan yang harus atau akan dia dapatkan ketika dia tumbuh. Ya toh? Ibu kan juga nggak semua pintar matematika, ada yang pintar masak tapi mungkin di bidang seni, ya. Ada yang seninya bagus tapi orang iso masak, ada yang bekerja tapi orang iso masak, dan sebagainya. Memang ada kelebihan dan kekurangan, tidak apa-apa diterima. Tapi terus sebagai orang tua dampingi anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang baik lagi. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Ya, nampaknya itu yang bisa saya sampaikan. Ngapunten kalau ada kata-kata dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga ada hal baik yang bisa diterapkan. Ya, tentunya tadi poin-poinnya anak banyak disentuh. Waktu saya minta ibu untuk nepuk-nepuk, kenapa harus disentuh? Karena sentuhan itu kebutuhan yang akan menghidupkan. Ya, kalau anak kurang disentuh, banyak disentuh, banyak dilus-lus, mumpung masih mau disentuh, dilus-lus. Kalau udah SMP, SMA, jenengan ngelus-lus biasanya gitu. Ya, ngopo toh Bu? Nah, anak sekarang itu dilus-lus. Habis dilus-lus dia apa? Doakan, ya, didoakan. Saya yakin ibu-ibu setiap hari mendoakan, gitu deh. Ya, mau itu didoakan. Jadi anak yang baik yoli, anak yang hebat yoli, gitu. Sama banyak-banyak mengapresiasi dia, tapi apresiasi tidak berlebihan, ya, tetap dalam koridor-koridor yang memang dia lakukan, dia usahakan. Begitu ibu, cukup jelas? J, Bu Sri, ibu sekalian, matur nuwun sangat sudah hadir dan mau belajar untuk hari ini. Semoga sehat selalu. Ibu-ibu tetap jadi ibu yang membanggakan untuk anak-anak, role model bagi mereka, dan menjadi orang tua yang paling baik untuk mereka. Matur nuwun, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, banyak ilmu yang kita dapatkan. Dilanjutkan, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilakan. Ya, monggo kalau Saya mengalami. Napa-napa kalau mau sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Dian, wali murid atas Mbak Nesa B5. Ini pengalaman pribadi saya ya Pak. Jadi saya itu LDM sama suami, dan ketemunya itu setiap 1,5 bulan. Dan pas waktu ketemu itu saya kan punya anak SD, TK, dan 3 tahun. Jadi suami itu kan jarang nyanding si anak nih gitu kan. Kadang kayak misal saya ngomong yang maksudnya kayak anak, biasa saya omong kayak, Mbak jangan kayak gitu, kenapa kayak gitu kan, Mbak manut sama mama kayak gitu. Jadi dengan nada yang ya yang biasa saya sampaikan, tapi menurut suami itu kayak, kamu marah-marah kayak gitu kan, jangan kayak gitu sama anak, kenapa kayak gitu kan. Padahal dia nggak nyanding anaknya kayak gitu. Terus saya kadang kan harus bingung, lah kepilih wong aku kayak gitu setiap hari kayak gitu kan. Terus dengan suami, dengan anak pertama itu banyak selek. Jadi anak saya kan kelas 3, mungkin tingkatan, maksudnya kayak untuk materi di sekolah itu kan beda dengan, maksudnya kayak sekolah swasta itu kan untuk materi hafalan dan materi pelajarannya itu lebih banyak. Kayak jadi anak dituntut sama suami saya kamu harus lebih bisa dari teman kamu kayak gitu. Terkadang anak kayak kalau saya kan ya udah semampumu, kamu bisanya kayak gitu ya udah, nggak usah dipaksain kayak gitu kan. Kalau suami, kamu jangan ikut-ikutan, kamu jangan bilang kayak gitu kan. Jadi anak, mama kayak gini, papa
kayak masalah menyampaikan masalah pembelajaran atau materi hafalan itu suami terlalu menuntut ke anak, sedangkan anak itu kan memiliki kayak masa aku bosen suruh belajar, kayak hari Sabtu dia libur terus Mbak Gis belajar kayak gitu, anaknya bisa menjawab kan aku hari ini libur Pak, masa belajar terus, jadi dia kan kayak tertekan. Sedangkan saya kalau bantah nanti suami ikut jadi marah kayak gitu. Jadi saya bingung harus seperti apa. Untuk anak kedua saya, Mbak Nesa yang sekolah di TK Darussalam, itu sering sekali kayak dimanjakan. Jadi kayak gini, ayo Mbak Nesa anaknya papa yang paling pinter, yang paling baik kayak gitu. Jadi anak pertama saya selalu merasa kayak gitu, Nesa selalu di ini sama papa, aku nggak pernah. Jadi anak yang pertama saya itu kalau sama suami itu kayak memiliki dendam kayak gitu. Pernah juga pas dia kan pulang jam 2:30, terus mungkin dari fisiknya berubah jadi hitam gitu kan, terus si suami keceplosan, mungkin dia nggak sengaja ngomong, Mbak Giso kamu jadi hitam, dan itu pas kondisi dia lagi nggak di rumah, lagi video call kayak gitu kan. Terus sehabis itu anaknya nggak mau video call sama ayahnya selama 2 minggu. Aku nggak mau teleponan sama papa kayak gini. Karena saya jadi bingung nih. Terus saya itu harus seperti apa dan mengkondisikan rumah yang kadang suami lagi jauh, suami kepengen telepon anaknya nggak mau. Terus kalau lagi di rumah kadang masalah pembelajaran sering ribut, anaknya jadi malas belajar. Terus untuk mengapresiasi anak pertama saya agar dia tidak merasa minder terhadap anak kedua saya itu harus seperti apa, padahal menurut saya ibunya itu mungkin kayak ayahnya juga merasa udah sama rata sayangnya dan perhatiannya, tapi bagi anak pertama saya yang saya rasakan itu beda kayak gitu. Mungkin kayak Mbak Gisa sering, ya kan paling saya kalau ngedengerin kan kamu udah SD, Nesa masih TK, Jihan belum sekolah, jadi beda kayak gitu. Tapi dia tidak mau menerima itu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang pertama yang bisa kemudian ibu lakukan adalah coba komunikasi dulu dengan suami berkaitan dengan peran-peran yang harus dilakukan kepada anak. Yang pertama adalah persepsi antara ibu dan suami harus disamakan terlebih dahulu begitu. Kalau memang butuh profesional dalam hal ini, saya rasa nggak ada salahnya ketika ibu dan suami misalkan waktu pulang dan sebagainya konsultasi saja berdua, yuk Pak kita konsultasi. Saya rasa nggak apa-apa. Di Kebumen psikolog itu banyak yang kemudian buka praktek. RSUD ada, Bu Rofiah juga ada, terus di beberapa rumah sakit juga ada. Tidak apa-apa, sekedar untuk konsultasi agar menyamakan persepsi. Tidak ada penghakiman, tidak ada dalam artian oh berarti yang salah kamu kalau juga. Komunikasikan dulu karena ini untuk anak. Yang kedua memang betul bahwa anak yang usia SD itu kan aktivitasnya padat sekali ya. Bayangkan dari jam 7 pulang jam berapa dia? 2:30. Itu dia belajar terus di situ. Pulang dia pengen sekedar istirahat. Orang tua harus paham bahwa dia lelah, ya dia sudah belajar. Nah sayangnya kita itu kebiasaannya langsung menanyakan, ya ada PR nggak? Tugasnya ya? Nilainya berapa dan sebagainya. Gitu udah capek. Ya sama dengan bapak kalau misalkan kerja dari jam 8, jam 7 pulang jam 4 langsung diminta itu kan langsung ya Allah kopi belum metu, teh belum metu malah dijalui. Nah gitu perasaannya begitu. Sama dengan ibu-ibu juga sama. Ibu itu di rumah kata siapa nggak punya pekerjaan banyak, mulai dari nyuci apa dan sebagainya. Ternyata suami pulang mungkin ada yang masih berantakan karena anak-anak itu. Kenapa itu sejauh masih berantakan? Nah itu kan di sini nggak enak ya. Kalau itu jadi kebiasaan-kebiasaan, saya rasa jadi tidak baik untuk tumbuh kembangnya. Coba mulai didengarkan yang anak kelas 3 itu Bu, hal-hal yang dia ya lakukan
memang tidak langsung, itu akan bertahap karena dia akan merasa nyaman dengan Budian. Jadi menjadi pendengar yang aktif untuk anaknya Budian tanpa dihakimi dulu, tanpa diminta untuk melakukan kewajiban-kewajiban dulu. Didengarkan dulu saja, sehari ini ada cerita apa nak? Gitu ya. Oh. Ya, diapresiasi habis itu. Begitu, diapresiasi dan sebagainya. Termasuk anak usia 3 SD, jadi anak 1 sampai kelas 6 itu berarti usianya kan antara 6 sampai 11-an tahun ya. Dalam perkembangannya itu memang dia satu harus aktif, sama dia sensitif sekali terhadap bullying dan tadi kerendahan. Jadi kalau anak-anak usia SD direndahkan, kamu kok gak pintar sih, nyuwun sewu kayak tadi, kamu kok jadi hitam dan sebagainya, itu oh dia di sini ini banget gitu. Iya, kenapa? Karena di fase perkembangannya dia sedang sensitif sekali terhadap hal yang seperti itu. Maka hindari penghakiman, hindari yang kayak tadi. Beda nanti kalau kayak remaja itu udah agak beda. Tapi kalau itu mereka harus satu keterampilan harus dia miliki, pembelajaran aktifnya, ekstrakurikulernya, lesnya dan lain sebagainya itu dia memang lagi padat bagus. Karena di usia 6 sampai 11 tahun memang harus seperti itu. Yang kedua adalah interaksi antara dia dan temannya harus bagus, tanpa ada bullying di sekolah. Hubungan dia dengan guru juga di sekolah bagus, termasuk hubungan dia dan orang tua juga harus bagus. Ini kunci di usia-usia 6 sampai 11 tahun kemudian. Maka tadi juga Bapak diminta untuk mulai mengapresiasi putrinya Budian yang kelas 3. Diapresiasi iya, cuma kayak tuntutannya kayak Nah, betul, itu yang harus dikomunikasikan. Kalau Budian tadi butuh profesional nggak apa-apa, saya rasa waktu pulang, jangan-jangan coba konsultasi aja kayak gini, disampaikan. Ya, itu kan ibu bapak kalau kita sakit terus ke dokter kan hal yang wajar ya. Kalau kita ke puskesmas periksa itu kan yang wajar. Nah, kalau kita punya permasalahan psikologis dan sebagainya, datang nggak apa-apa untuk sekedar konsultasi Budian. Ya, nanti ada beberapa tips kalau mungkin dari Budian kan suami kurang menerima, mungkin dia punya persepsi sendiri, dia pengen itu. Nyuwun sewu mungkin dulu ada pengalaman masa lalu waktu kecil suami juga dituntut seperti itu, perfeksionis dan sebagainya, sehingga pola dari orang tuanya suami ke suami terus suami ke anak akhirnya sama, atau dia punya ambisi tertentu kepada anak yang sebenarnya itu adalah ambisi pribadi, dia tidak bisa mencapai itu, akhirnya dia proyeksikan kepada anak. Itu banyak faktor-faktor seperti itu, sehingga kalau memang berat untuk dikomunikasikan berdua, saya rasa butuh waktu untuk konsultasi. Tetapi kuncinya adalah juga komunikasi berdua dulu hal yang terus sampaikan juga prestasi-prestasinya anak-anak ini. Ya, kalau ditekan terus, dituntut terus, kasihan anaknya. Ya, kasihan sekali. Saya pernah dapat pengalaman anaknya pintar, ya, yang kuliah di universitas yang ternama. Setelah lulus apa yang dia lakukan? Cum laude, nilainya bagus, ijazahnya serahkan ke orang tuanya. Ini yang ibu bapak minta, setelah ini bebaskan saya untuk memilih apa yang saya mau. Coba kalau dewasanya dia punya pikiran yang seperti itu, ya. Kita kadang sering begitu. Kita ingin niat baik untuk anak tumbuh dan lain sebagainya, tapi juga kita kadang luput bahwa itu keinginan kita, tapi bukan keinginan anak. Ya, Bu, nyuwun sewu, kalau anak ibu matematikanya 5, terus nilai seninya misalkan 8 atau 9, ibu ngeleskin apa? Seni, ya. Sebagian dari kita masih matematikanya sedih, gitu. Padahal tanpa kita sadari kita membunuh bakat anak tadi, membunuh keterampilan anak. Ya nggak apa-apa kalau bukan berarti dibiarkan di matematika 5 atau 6, tetap dia dipelajari, dia dibersamai untuk nilainya agar menjadi KKM. Tidak lebih nggak apa-apa, yang penting dia memenuhi kelulusannya, tapi dorong kelebihannya dia jadi apa. Ibu, bapak di rumah boleh juga misalkan, aku kok penasaran ya sama IQ anak saya, bakat minatnya, dites nggak apa-apa Bu, ya, datang ke RSUD atau ke beberapa
rumah sakitnya ada psikolognya, dites anak-anak seperti itu nggak apa-apa, terjangkau kok. Biasanya kalau standar nggak konseling dan sebagainya itu ya 150, ada yang mungkin 200, ada yang 175, ya kisaran segitu. Tapi ibu jadi tahu IQ-nya dia segini, kelebihannya dia begini, dia punya bakat di bidang ini, minatnya di badan ini. Nah, nanti itu tinggal yang didorong begitu, nggak apa-apa. Kebanyakan kita itu kalau ke psikolog malu ya Bu. Iya. Kalau ditanya sama tetangganya, barkan dia Mbak, psikolog gendeng banget jenengan gitu loh. Enggak? Iya, enggak gitu loh. Kalau kita sakit, dirawat di rumah sakit atau ke dokter, habis itu dijenguk nggak sama tetangga? Dijenguk, dikasih amplop nggak? Dikasih. Tapi kalau habis dari psikolog, boro-boro amplop ya, diomongin juga kan? Kayak bunga gendeng saya. Ya Allah, enggak boleh datang terjangkau, monggo datang ke klinik-klinik yang kayak di Buropia juga ada, RSUD ada, dan beberapa praktik ada yang bisa diterapkan. Investasi saya rasa nggak apa-apa, murah kok 150, itu kan paketan Bapak Ibu semua 1 bulan ya. Iya, paketan HP berapa Bu? Sebulan tuh 100.000 tau? Nah iya, betul HP paketan aja bisa. WiFi di rumah berapa Bu sebulan? 200, 150, 250, 150. Masa ngetes IQ aja 150? Nggak apa-apa, biar tahu. Apalagi komunikasikan dengan guru, ini baiknya di sini ini. Nah, gitu. Kemudian mungkin kalau dari saya pelan-pelan nggak apa-apa komunikasikan dengan suami. Tapi kalau suami begitu ya jangan langsung disalahkan ya. Bisa jadi suami adalah pembentukan dari orang tuanya beliau yang dulu juga demikian, seringkali gitu. Dan ini Bu, kepribadian kita, kecenderungan kita untuk apa itu nular ke anak ya. Kalau kita punya kecemasan tertentu atau kita punya traumatik tertentu, coba cek ke atas, kayaknya ibu sama si mbak kita punya itu deh gitu, karena itu menurun ya. Makanya ibu sebagai orang tua juga harus mengelola itu agar memutus mata rantai ke anak gitu. Lebih luasnya begitu. Kemudian mungkin secara singkat dulu begitu, semoga bisa diterima jawaban dari sini. Sami-sami. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa. Yang saya ingin tanyakan Kak, apakah tes STIMPIN itu efektif? Lalu kalau proses efektif itu biasanya tesnya itu anak usia berapa? Lalu kebetulan saya ini orang tua ABK dengan diagnosa suspek ADHD. Jadi si kakak ini usianya 4 tahun dan adik usianya 4 tahun. Yang ADHD yang kakaknya dan yang sekolah di sini. Yang saya tanyakan itu, kadang itu kan saya di rumah itu hanya berdengar, dan kakak itu sampai sekarang itu hampir setiap hari tantrum, dan tantrumnya itu bisa lama. Nah, kalau semisal kakaknya itu tantrum kan, adik itu kadang juga kayak caper gitu loh. Nah, jadi gimana kalau itu anaknya? Saya bingungnya itu ketika posisi itu sendiri, saya harus menenangkan siapa dulu gitu. Lalu untuk memberikan cara pemahaman ke adik kalau kakak ini butuh berbeda gitu loh, itu memberikan pemahamannya itu gimana ya? Itu aja. Makasih. Ya, Bu Anissa, permasalahannya tadi kaitan dengan putranya yang ADHD dan ketika tantrum butuh atensi lebih ya. Terus yang pertama tadi berkaitan dengan ESTV.
Ibu boleh sependapat dengan saya, juga boleh tidak terkait dengan Steven. Memang Steven itu sekarang banyak ya dilakukan di beberapa tempat. Hanya saja pandangan saya, ini pandangan ya Bu ya, artinya secara pasti Ibu boleh menilai nanti. Menurut saya Steven bisa diterapkan gitu kepada anak-anak, hanya saja ada beberapa aspek yang menurut saya dalam kajian ilmiah agak kurang. Kenapa? Karena begini, Steven itu kan pakai sidik jari nih, sidik jari, kemudian saya kemarin baca sih hasil, karena ada juga yang konsultasi, Mas, anak saya kalau di Steven seperti apa ya, saya bisa lihat contoh hasilnya Bu, terus ketika saya cek hasilnya, oh oke, gitu. Artinya ada, manusia itu punya banyak aspek dalam bergaul Bu. Pertama kognitif, afektif, kepribadian, perilaku, sosial, dan lain sebagainya. Nah, Steven itu memotret secara umum semuanya, keseluruhannya. Bagi saya sebagai seorang akademisi dan ilmuwan di bidang psikologi, satu alat itu nampaknya kurang memungkinkan untuk bisa memotret keseluruhan, begitu. Artinya dengan satu alat tadi, misalnya kayak sidik jari, gitu. Oh berarti ini nanti kepribadiannya akan seperti ini, dia butuh ini, dia butuh ini dan sebagainya, begitu. Padahal saya meyakini sebagai orang psikologi bahwa perkembangan anak itu bisa berubah. Kepribadian itu dinamis. Dia sekarang A, mungkin berapa tahun yang akan datang dengan berbagai situasi, dengan berbagai dukungan, dia kepribadiannya akan berubah. Kognitifnya oke, cenderung memang tetap ya, tetapi nanti sampai usia 8 tahun dia masih bisa ditingkatkan, begitu. Terus terkait dengan perilakunya juga sama, bakat minatnya juga sama. Minat itu kan bisa berubah ya. Ya, misalkan sekarang oke, minatnya di bidang A, tapi seiring berjalannya waktu, orang tua, pengasuhannya, lingkungan dan sebagainya, bisa jadi dia akan menemukan minat yang lain selain dari yang dia sukai tadi. Maka menurut saya hampir sulit untuk satu alat bisa mendiagnosis keseluruhan aspek tadi, begitu. Jadi, tapi sah-sah saja karena memang diperbolehkan. Kalau ibu yakin dengan Steven, monggo. Tapi kalau saya pribadi itu, saya akan lebih condong kepada tes-tes yang sifatnya lebih kepada perdinamika-dinamika. Contoh misalkan, oke, ada IQ, ada bakatnya dia di bidang apa. Nggak sampai ke kepribadian, nggak sampai ke aspek-aspek yang lain. Karena setelah saya baca hasilnya pun, ya hampir semua anak akan butuh ini, gitu. Contoh misalkan di hasil Steven itu kayak, oh anak butuh dukungan lebih dari orang tua, emosi harus ya itu semua anak butuh itu. Tanpa di tes Steven saya bisa ngomong seperti itu. Oke. Misalkan saya, oh anak ibu misalkan datang terus saya, oh ini butuh dukungan sosial Bu, oh ini butuh ilmu. Ya karena setiap anak semua di dunia ini butuh itu, gitu. Tanpa harus dites sudah pasti butuh itu, begitu. Oke, maka kalau memang ibu, saya tidak melarang, tapi kalau ibu mau pakai Steven monggo. Tapi kalaupun tidak, masih banyak alat-alat lain yang bisa ibu-ibu sekalian gunakan, begitu. Saya belum pernah pakai Steven, tapi kalau pakai kayak gini, kayak tes kesiapan sekolah itu saya pakai memang gitu. Kepribadian itu nggak ukur. Kenapa? Karena anak-anak sekian belum punya kepribadian. Mereka masih berkembang karakternya, masih membentuk. Nanti punya kepribadian itu kalau pasca remaja dia punya kepribadian seperti ini. Dan kalaupun sekarang dia sudah terbentuk karakternya begini-begini, itu masih dinamis sekali untuk berubah. Gitu Bu Anissa terkait dengan Steven, mungkin bisa ditangkap maksud saya. Oke, yang kedua terkait ADHD, memang ini jadi PR. Sudah dicek ke psikolog, sudah ada diagnosis? Sudah? Oke, masih rutin konsultasi terkait dengan treatmentnya? Ada terapi yang harus dia jalankan setiap hari, termasuk makanan-makanannya juga ya. Hati-hati di makanannya juga. Boleh Bu disampaikan ke pihak sekolah, sudah. Oke, ada catatan-catatan memang terkait dengan makanan-makanan yang harus dia konsumsi, begitu. Nah, terkait dengan anak tadi memang belum bisa ideal saat itu. ketika anak ibu yang anak kedua pasti sedikit banyak akan berpengaruh.
akan berpengaruh terhadap persepsinya, tapi nggak apa-apa. Saya yakin lama-kelamaan dia akan punya pemahaman itu. Mungkin sekarang memang belum paham. Usia berapa tuh adiknya? 4 tahun ya, usia 4 tahun dia belum paham kalau masnya ini atau kakaknya ini ya itu punya kebutuhan yang harus lebih diprioritaskan. Nah kalau kayak tadi nggak apa-apa, adiknya dilatih kayak misalkan kalau kakakmu sedang seperti ini, kamu ini ya gitu, itu jadi kebiasaan meskipun dia belum paham maksudnya apa ya. Kayak misalkan kalau kakakmu lagi tantrum, lagi ngamuk dan sebagainya, kamu boleh ke samping dulu untuk mainan yang lain, atau kamu boleh ke kamar dulu atau apa gitu. Nah itu jadi kebiasaan-kebiasaan Bu Anissa. Dia belum paham memang saja maksud ibu itu apa, tapi kelamaan seiring berjalannya waktu dia tumbuh lebih dewasa, dia akan lebih paham dengan itu. Itu sih kalau menurut saya. Yang pertama ya tadi dari anak ibu yang adik-adik dulu nggak apa-apa gitu. Tapi biasakan itu ya, kalau masmu lagi kayak gini, kamu bisa ambil jarak ya, atau kamu bisa ke kamar atau apa gitu. Sakit mau tinggal gitu. Oh ya wajar, nggak apa-apa. Oh iya wajar anak segitu begitu Bu, nggak apa-apa. Memang wajarnya anak ibu yang usia 4 tahun begitu. Tetapi boleh dibilang, iya ibu boleh nganu mas dulu, ya kamu boleh. Oh anak saya itu kalau saya ngobrol sama istri saya, dia campurnya minta ampun. Ya, jadi nggak hanya waktu itu misalkan ngurus kakaknya, tapi terus adiknya. Kalau saya lagi nggak ngobrol sama istri saya, dia diam aja. Tapi sekali saya ngobrol dengan istri saya, dia langsung mendekat di tengah antara saya istri, terus hadap ke saya, ayo nggak dengerin aku sih gitu. Oh iya oke, ya yang dengerin gitu loh. Tapi boleh ya ibu, saya tak ayah tak ngobrol dulu sama ibu, kamu tunggu sebentar boleh. Ya dia akan ngambek. Oh ya udah silakan gini, tak biarkan dulu nggak apa-apa. Karena itu membangun kebiasaan. Nanti setelah itu baru kalau sudah ibu tadi anak ibu yang adik-adik sudah teratasi, baru ibu boleh ke dia bilang, maaf ya, bukan ibu nggak mau dengerin kamu atau ini, tapi masmu atau kakakmu itu butuh perhatian ibu harus sama kakakmu, kamu di sini dulu ya. Kalau yang tadi kan langsung mendekat pasti Bu, langsung minta diperhatian juga. Ya wajar Bu, anak usia segitu gitu. Ada bapak ibu yang anaknya kalau ibu sama suami lagi duduk lagi guyon, terus dia langsung kayak nggak ngebolehin gitu. Nah itu wajarnya begitu Bu Anissa. Ya anak-anak segitu butuh perhatian banget. Tapi nggak apa-apa, diteladani saja, diberi pemahaman. Karena kan yang bisa diberi pemahaman nanti dia yang anak usia 4 tahun. Ya karena dia yang normal kan, yang tidak adik-adik. Nggak mungkin yang adik-adik kita paksa untuk memahami, enggak. Adiknya ini nanti lama-lamaan bisa paham kok. Memang butuh telaten, nggak bisa langsung. Gitu Bu Anissa. Kalau masnya usia berapa tadi? 5 tahun, selisih 1 tahun ya. Di sini juga ya. Adiknya belum. Oke, masnya ada sih. Iya, tapi masih sedang ya Bu ya, adik-adiknya saya tidak dapat stimulus, dia masih bisa mengikuti seperti biasa. Hyperaktifnya masih. Kalau saran dari psikolog sehari-hari treatmentnya apa Bu? Masih oke. Terus nggak apa-apa ya. Rutin ke Bu Rofi atau di rumah sendiri terapinya? Di rumah sakit? Oh di rumah terapi 3 1 bulan sekali atau berapa kali? Oh masih ini oke. Kontrolnya. Oh oke baik ya, nggak apa-apa, tetap dijalankan sesuai dengan instruksi dari rumah sakit. Kan juga ada PR-PR untuk ibu yang dilakukan di rumah ya, untuk fokus dia. Mungkin gitu Bu, kalau kaitan dengan tadi
Yang pasti anak ibu yang pertama, ibu jangan anggap bahwa yang usia 4 tahun itu kok nggak ngerti sih gitu ya dan sebagainya. Wajar, anak segitu wajar minta perhatian karena dia belum paham itu. Tapi ya tadi diminta untuk kamu kesana dulu boleh ya, ibu tak ngurus masmu dulu, kakakmu dulu, begitu boleh. Nanti lama-kelamaan dia bisa memahami itu, begitu. Itu dari saya mungkin begitu, nggak bisa. Gitu. Tidak ada lagi yang lain? Tidak ada. Baik. Dilanjutkan untuk acara yang keempat, yaitu acara lain-lain. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Sri Nuryani dan juga Ibu Setiono Rohmawati. Kepadanya disilakan. Beberapa informasi nih Ibu-ibu sekalian. Itu yang pertama kaitannya dengan BOSP yang kemarin pernah disampaikan ketika rapat pleno, dan saya menyampaikan kalau BOSP itu sebagian kita anggarkan untuk pemberian makanan tambahan anak. Ya alhamdulillah untuk bulan September kemarin sudah terrealisasi nih ibu-ibu nih. Kemarin anak diberi makan nasi sop ayam, ada buah semangka seperti itu. Nah, tadi ketika di depan ibu juga sudah disuruh tanda tangan deh untuk kita LPJ-kan ke kabupaten. Nah, untuk berikutnya yang PMT bulan Oktober dan November nanti bukan nasi, kita menganggarkannya jadi snack. Jadi mohon bantuannya besok ketika bulan Oktober dan November kita juga minta tanda tangan lagi untuk kita LPJ-kan ke kabupaten. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan MBG. Untuk pemberian makanan bergizi gratis. Untuk TK Darussalam memang belum mulai. Kemarin waktu hari Jumat Bu Yani baru saja MOU dengan dapur Sop Ari. Untuk pelaksanaannya diinformasikan insya Allah mulai tanggal 29 September. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya terkait dengan buku anak hebat. Tadi ibu-ibu sudah menerima semua itu tadi buku yang diterimakan itu kita dapat titipan dari percetakan Lingkar Media, judulnya Anak Hebat. Tadi saya lihat isinya sepintas ada belajar menulis angka, menulis huruf, konsep bilangan dan lain sebagainya. Monggo nanti bisa Ibu Astakondur, nanti kalau yang berminat untuk membeli seharga Rp20.000 nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengalihkan anak-anak di rumah biar tidak bermain HP terus Ibu-ibu bisa dimanfaatkan untuk belajar di rumah. Kemudian selanjutnya untuk pelaksanaan Hari Anak Nasional kemarin ketika rapat pleno informasi dari kecamatan memang masih mundur lagi karena kemarin masih siaga 1. Nah kemarin alhamdulillah dari IGTKI Kecamatan Kebumen untuk surat perizinannya dari MPP sudah keluar. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 24 September. Untuk itu kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu semua, karena pelaksanaan Hari Anak tersebut kita anggarkan dari dana kegiatan. Jadi mohon kepada ibu-ibu yang mungkin belum menghubungi pihak administrasi bisa mulai hari Senin bisa dititipkan seperti itu. Bagi yang sudah kami ucapkan terima kasih. Kiranya hanya itu saja ibu-ibu. Ada yang ditanyakan atau tidak? Betul ya dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir sudah terlaksana dengan baik, dan meningkat acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum saya tutup acara ini, apabila dalam menyampaikan pembawa acara, apabila ada
berkenan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mari kita tutup acara parenting hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.